Beribadah seindahnya dunia ini kita yang punya. Aku mulai hariku, mulai kekasihku, kita akan bersama semuanya. Teman-teman minta doanya ya. Tadi juga security udah mondar-mandir. Jadi tolong ntar kalau ada yang ngeliat kudanya Ayu nih, soalnya dari tadi. Gak usah pakai sosok. Lo tahu kan? Ya lo, ah, Iya. lagi puasa lu ya lo. Lu puasa gak sih ya? Ya orang kayak lu puasa nggak mungkin. Dia kalau bulan puasa requestnya maunya di studio doang. Iya. Biar adem. Tapi sekarang kita kedatangan Udah gue hilang ya? Hah? Udah gue hilang ini. Iya nggak hilang deh. tahu di mana. Oh suaranya. Kita kedatangan pasangan suami istri yang nggak diduga-duga. Sang suami bucin banget sama istrinya ya. Kita panggil langsung ini dia. Caca Frederika dan Diko Gandito. Silakan duduk, tamu jauh. Silakan. Selamat datang di Jakarta, geng. Oh dia mah bolak-balik terus kali. Enggak, Udah enggak? aku tuh bisa kayak cuman sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Makanya syuting Islam Itu Indahnya juga cuman sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kadang-kadang Pak. Pengennya sih tiap hari. Iya. Biar kayak KU biar banyak duitnya. Waduh, amin. Bulan puasa ngomongnya kan Amin. baik. Iya betul. Benar. Ya, tapi Caca ini selalu ikut serta menemani suami belusukan ya, langsung ke warga saat bertugas. Aku punya tayangannya, ini dia. Jadi kenapa aku nggak boleh turun basah-basahan? Kamu aja mau kena air takut. Enak aja. Banjiran masih bisa masak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Bantuan sedikit ya. Dari mana ada? Jadi kenapa aku nggak boleh turun basah-basahan? Kamu aja mau kena air takut. Enak aja. Aku nggak takut, aku turun ya. Kita bikin romantis. Sehat ya, Mbak. Apa air batin ya, Mbak? Oke, Cak, kenapa suka ikut belusukan bahkan sampai menerobos banjir? Karena kan aku menemani sumpahnya suami aku. Ya. Suami aku kan ya sumpahnya menjabat sebagai bupati itu ya harus mengayomi dan melayani masyarakat. Sedangkan aku sebagai istri kan nggak pernah ada lah orang punya cita-cita mau jadi ketua PKK kabupaten tertentu atau oh ini ketua PKK. Apa ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu organisasi mau ikut aja. Makanya aku yang selalu tahan. Heh, lu bukan ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa. Ikut. Pasti ibu-ibunya pada stylish kan, Iya. ada keren-keren nggak apa-apa. Nah jadi karena aku mendampingi suami, jadi kadang-kadang Mas Diko sih nggak selalu semua titik dia ngajak aku, tapi kadang-kadang Mas Diko tuh ayo ikut gitu, kadang ikut kadang enggak gitu, karena kan kita punya anak kecil juga kan, ada Kasiat 3 tahun masih, jadi kita masih bagi-bagi tugas lah. Tapi sebenarnya aku tuh pengen ikut terus, cuman kadang nggak boleh kayak gini. Aku pengen ikut, so aku pengen nyemplung ke dalam banjirnya, nggak boleh sama Mas Diko. Aku cuman takut aja nanti orang bilang kayak ke tempat banjir tapi nggak mau basah-basahan, padahal nggak boleh sama Mas Diko gitu loh. Padahal aku Karena keselamatan juga kan. tahu nih. Selamatan gimana sih? Orang cuma segini, lu mana harus. Tapi kan kadang harus
Koin dong, koin loncat. Anak laut kalian. Tapi itu banjir tahunan akhir-akhir ini ya? Malu anak laut. Ya memang karena di Kendal itu kan juga di daerah Pantura kan. Iya. Antara di wilayah Jawa, jadi memang rawan banjir ketika cuaca ekstrim. Oke. Tapi karena saya udah 3 tahun menjabat di Kendal, kalau dilihat dari datanya tuh setiap tahun semakin membaik lah gitu. Yang terdampak banjir, kita kan punya datanya gitu. Kayak tahun lalu tuh ada sekitar 16.000 orang yang terdampak ketika cuaca ekstrim, sekarang 13.000, jadi udah mulai berkurang. Progresnya ada terus ya. Penanggulangannya Progresnya apa tuh? Kan kalau di daerah Jawa Tengah gitu kan, kalau panas sampai kering gitu, giliran curah hujan yang meningkat. Betul. Jadi memang harus benar-benar apa ya, nggak bisa kerja sendiri-sendiri gitu. Karena kan kita punya kewenangan masing-masing, pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat. Ini harus saling kolaborasi, terintegrasi dalam menyelesaikan masalah bencana ini. Contohnya Pak Jokowi sering bangun bendungan, itu kan antisipasi ketika musim kering. Nah, ketika musim hujan itu kan di bendungan. Jadi ketika musim kering dia bisa mengalirkan air ke masyarakat, ke pertanian dan lain sebagainya. Sekarang kondisinya udah jauh lebih baik ya? Alhamdulillah di Kendal sudah lebih baik, walaupun memang masih ada yang terdampak, tapi progresnya masih lebih baik. Karena ternyata Kak, begitu aku bantu Mas Diko di birokrasi kan aku jadi baru tahu ya, kalau kita kan simpel aja, kali kotor bersihin aja lah, gampang kan. Tapi ternyata untuk ngebersihin kali itu harus ada perencanaan dan lain-lain. Terus habis itu kan aku bilang, ini yang ngerjain ini kali ini punyanya provinsi Bu, jadi kita nggak bisa ngerjain. Terus kita berapa lama, kita harus bersurat dulu, ini panjang lah, sekitar 1,5 tahun itu baru direspon. Udah deh, nggak usah nungguin provinsi, kita kerjain aja langsung. Nggak bisa Bu, karena kalau kita ngerjain sendiri kan itu kan kalau alat berat harus ada kayak bensin ya dan segala macam. Kalau kita pakai anggaran kita sendiri nanti dibilangnya kita penyalahgunaan anggaran. Jadi tuh ini Indonesia ini yang ngerjain harus Kak Igun, ini yang ngerjain harus Kak Ruben misalkan gitu. Nah, repot kalau dia mah Hujan, banjir, karumen begini udah. Lu payung. Kalau gua tuh pasti langsung langsung bergerak cepat kalau Kak Igun ya. Ya lo beda. kan gue kan Aquaman, Ca. Aquaman. Bukan Aquaman, lu mah paus. Lu beda. Tapi kalau dari Mas Diko nih, lebih senang ditemenin sama Caca atau enggak pada saat belusukan? Ya lebih senang temenin sama Caca, karena kalau temenin Caca kan berarti waktunya lebih banyak, kita waktu berdua juga, kayak sambil misalkan ninjau banjir juga bisa ngobrol-ngobrol, bisa apa gitu. Karena kan kalau enggak jadinya waktunya kan jadi susah ketemunya, karena kan kegiatannya sibuk tuh setiap hari. Walaupun kita tinggalnya sama-sama di Kendal, tapi kan kegiatan saya cukup padat gitu. Jadi kadang-kadang nemenin tuh bukan hanya sekedar membantu, tapi juga bisa diskusi lah gitu. Oke. Baik, ini kita mau coba reka adegan ya. Jadi ceritanya Caca dan Mas Diko ini ditemani ajudan pribadinya Wendy, ya. Ini lagi berusukan memberikan bantuan ke warga kampung nelayan. Ayu sebagai warga meminta bantuan alat make up karena alat make upnya habis. Lalu Igun sebagai nelayan tua yang meminta bantuan beras dan kasur untuk tidur di perahu karena Caca dan Diko ini udah baik ke Igun. Igun ngajak Caca dan Diko ini jalan-jalan naik perahu. Pas lagi jalan-jalan naik perahu, ternyata perahunya bocor dan bikin semuanya panik. Hahaha. Yuk. Panjang ya adegannya. Oh panjang sayang. Oke. Siap. Cek. Kamera. Roll. Syakir jadi Pak Lurah ceritanya ya, Syakir. Kamera roll. Syakir berarti sama Igun. Syakir sama Igun. Ayo, Kir, kamu depan, Kir. Di situ. Lah kita naik apa? Ntar kuda lo bete nggak kalau naik perahu? Oh, kirain banjir. Ayu di mana Ayu? Lu ngapa? Gua kan di dalam perahu. Nih yuk. Nih. Gua Ini belusukan kita. Kita ini rumah. Gue setnya agak Ya sabar ya. setnya gue agak bingung nih, ngerti gak? Iya. Yang ini warga kebanjiran dan naik perahu. Bukan kebanjiran. Oh nelayan. Oh ini jadi nelayan, ceritanya jadi nelayan. Kita mesti masuk ke imajinasi. Bentar, Jang. Kalau tapi itu memberi bantuan. ya kalau emang ini ceritanya tentang kampung nelayan, kenapa cewek ini masih nyari kuda? Saya tanya. Kasian Ca lagi nyari. Oke, bisa dimulai. Itu sepatunya udah siap berkuda dia. Action. Pak, silakan. Parahu, parahu, Perahu. parahu. Oke, Kat. Ini kan
Dan maksud gue gini Jang, ini kan di air kok dia bisa jalan. Iya. Nah, ini belum. Angkat belum. Angkat dikit. Caca, ini Ca. Kita ceritanya ninja. Kita ninja. Ini nih Ca, nih ceritanya. Oma, kita kok terlalu dipikirin apa kita nggak sakit, Oma? Nah, oh ini suasananya. Iya. Begini suasananya tuh kayak di set gitu ya. Oh ini pelabuhannya ceritanya pelabuhannya. Pelabuhan. Ayo, lu di mana? Lu dulu kan ceritanya minta bantuan. Iya. Oh, lu di situ Udah dah. lu nggak bakal hilang, lu tenang aja. Berarti kunjungan ke warga yang ini dulu, baru ke sana ya. Perahu lu jalan, itu bisa diangkat perahunya jalan. Gue puasa berat ngangkat perahu. Jalan, Kir. Nah, gitu. Kalau gitu nggak usah ngedayung berarti ya. Ya. Kamera roll action. Oke. Kak, Bu, ini warga-warga sekitar. Ini dengan Ibu Ayu. Pak, saya minta bantuan dong, Bu. Masya Allah. Bu, air, Bu, air, Bu, air. Basah. Kalau Kalau Ibu, si ibu kena air, lah berarti ini gua di mana? kalau Ibu Ayu. Kalau Ibu Ayu kan warga. Bentar gue baca mukanya Ajeng. Oh, menurut Ajeng lu lagi di atas batu ini. Ini udah air. Ya, lu di atas batu. Di Bu danau, Ayu, di danau. ini ada. Ibu, halo. Ya. Ini saya mau minta bantuan, alat make up saya udah pada habis, pada kerendam air, Bu. Oh, Masya Allah. Boleh. Mas Diko, ini ada yang minta bantuan nih. Bantuan alat make up nih gimana ya? Ini kan darat, ini kan darat. Ini darat. Air di depan. Yang ini yang air nih air, yang ini air. Yang ini darat. Oh, ini darat. Ini ceritanya pelabuhan. Nah, ini air. Kalau setnya susah gini mendingan lu pakai plang. Ini laut. Ini darat. Lu tulis. Ya kan? Jadi Dah, kita dia bisa mainin berlabuh, kita deh. set lu Jang. Belum, Kir. Action. Akhirnya mereka pun memberikan bantuan kepada Ayu alat make up. Ini ya, Bu, kasih ya, Bu Ya, ya. silakan. Pak, nggak ada kuda poni, Pak. Nah, Bu. Dilempar. Makasih, Bu. banyak ya, Bu, bantuannya. Ya, bye-bye. Lompat ya. lompat di batu nih. Buat usaha. Nah. Caca dan Mas Diko melanjutkan perjalanannya bertemu dengan warga berikutnya. Bu, tolong, Bu. Wow, ini Ada masalah apa? Mau melahirkan. Tiba-tiba di kapal. Medis. Tolong. Mas Bob, Mas Patrick, ini kita. Patrick. SpongeBob. Ya. Ada Mas Diko dan Kak Caca. Mas Diko, ini gimana banjir? Oh iya. Ini kita di air. Di Kok air. banjir? Di air. Bukan banjir, ini kan Lu puasa bolot. Ih, laut. Kampung nelayan ceritanya. Oke, Pak Diko ada bantuan apa buat nelayan tahun ini programnya Pak Diko? Oh iya. Ada. Gimana biar nelayan sejahtera, Pak Diko? Ya. Gimana ini? Bapak perlu tahu sama ada, Ibu. Ada program apa Pak sekarang buat nelayan Pak? Kira-kira kalau nelayan lagi butuh apa? butuh make up. Kalau di daerah saya, Pak Diko, maaf. Kita memang paling membutuhkan sebenarnya bukan beras, bukan minyak. Kita butuh, dia berenang. Dia berenang. Memang warga sekarang lagi butuh sunscreen. Oh, Ya, buat biar nggak hitam. oh gitu. Ya, karena ada satu Oh ini atlet renang dari Kabupaten Kendal nih ceritanya. Emang banyak yang suka renang juga di Banyak, ini? ada atlet renang. Bapak sama Ibu. Bapak sama Ibu, sebenarnya kalau di daerah kita memang ada orang yang kita tuakan. Ya, siapa itu? Ya, sebetulnya itu rumahnya Pak Ruben ada di sebelah sana. Dituakan. Warung iya Bu. Ada warga-warganya mungkin. Yang menampung keluhan nelayan biasanya beliau. Biasanya warga Biasanya nelayan kalau pada nggak pulang suka pada mampir ke sini. Biasanya. ngapain
misalkan makan nasi. Makan nasi. Ini kan Aju. Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Tahu ini, Kak Ruben? Ya. Sekarang Dari itu sungai sampai ke laut ya, nggak Wen. boleh. Sekarang itu warga sudah dididik dan sudah terdidik juga untuk tidak boleh MCK sembarangan atau buang air sembarangan. Ini Bu memang nggak dia kurang boleh. pendidikan, Bu. Aturan pemerintah sudah tidak boleh. Saya malu, Bu. Kenapa? Saya malu ngejalanin skrip kayak begini, Bu. Saya, aduh. Oke, silakan duduk. Tapi di balik jabatannya sebagai bupati, ternyata Mas Diko ini suka bucin loh hingga gombalin Caca di depan warga. Aku punya tayangannya. Ini dia. Buah salad baru dipetik, buah duku buang delima. Ada banyak ibu-ibu cantik, cuma Caca Frederica yang Tapi Cakep. bucin apa sih Mas Diko sama Caca? Sebutin apa coba kamu jawab? Gak tau ya, kalau aku tuh sebenarnya lebih pengen tuh kayak digombal. Aku perempuan banget kan, jadi kayak pengen tuh kayak sayang, cantik, aku kangen deh sama kamu gitu-gitu pengennya. Cuma kan Mas Diko tipikalnya nggak kayak gitu, tapi tipikalnya kemarin pas aku ulang tahun dia kumpulin teman-teman aku, sampai aku nangis kayak ada macam-macam lah teman-teman aku ngumpul, surprisein aku, ada Nia, ada Mas Ardi segala macam, terus sampai aku tuh nangis kayak kaget gitu. Terus habis itu ya kayak gitulah dia tuh kayak lagi nemenin Mas Diko dinas mantau banjir, aku nggak boleh turun, yang kayak udah kamu di sini aja, udah yang kering-kering aja, kamu nggak usah basah-basah gitu. Tapi dia tuh bukan tipikal yang gombal-gombal gitu, sedangkan kadang-kadang aku pengen digombal-gombalin gitu. Jadi yang tadi Mas Diko gombal itu aku udah yakin kreatifnya yang bikin, bukan Mas Diko. Oke, tapi kalau kalian berdua ini kan sekarang biasanya yang suka disampaikan sama warga itu sih kan, kalau Caca kan juga masih sering muncul di TV tuh, ya kan? Apa yang suka ketemu? Mereka ketemu langsung nih kan pasti. Ketemu langsung. Apa yang mereka bisa sampaikan? Biasanya suka ngomong apa kamu? Ya macam-macam lah kalau ketemu sama masyarakat. Ya mereka biasanya lebih senang kalau kita berdua tuh hadir bersama-sama gitu. Kadang-kadang kalau aku hadir sendiri ditanyain, mana Mbak Caca kok nggak ikut kemana gitu. Karena mereka senang sebenarnya kalau ngeliat kita berdua. Terus misalkan kita gandengan tangan, terus kita misalkan saling ngerayu, itu tuh masyarakat senang. Makanya kayak pantun tadi, pantunnya aja aku udah ketawa kan, lagi mau pantun belum selesai aja aku udah ketawa duluan gitu, karena warga tuh seneng kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya ya sambil sweet moment ya, sweet moment, karena menghibur warga. Kita punya warga yang namanya jomblo bersolawat gitu. Jadi para jomblo-jomblo itu jadi jomblo-jomblo itu mereka banyak bersalawat supaya insya Allah nanti ketemu jodohnya yang terbaik dari Allah gitu. Amin, amin. Jadi bergandengan tangan, sweet bang. Tuh lu mah gandengan sama Dik-Dik ya drivernya. Kadang kalau lagi jalan nih, Mas Dik-Dik gombalin aku dong gitu kan ya. Gitu. Orang bener. Kita kembali setelah satu ini ya, tetap di Brownies obrolan manis.